Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fani. Kali ini Ibu akan membahas tentang matematika pada materi menghitung jarak dengan skala. Nah, silahkan amati gambar berikut. Nah, berikut ini adalah gambar peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, di dalam peta itu biasanya ada legenda. Nih, ada di sebelah bawah ya. Nah, di legenda biasanya ada yang namanya skala. Nah, peta ini merupakan salah satu contoh penggunaan skala. Selain pada peta, skala juga biasanya terdapat pada gambar atau denah. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Contoh skala 1:200.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili 200.000 cm jarak sebenarnya. Jika dikonversikan ke kilometer, dari sentimeter ke kilometer berarti naik 5 tangga. Artinya, nolnya dihilangkan 5. Berarti setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 2 km jarak sebenarnya. Skala digunakan untuk menunjukkan jarak atau ukuran sebuah wilayah atau sebuah benda. Benda yang memiliki ukuran besar tentu tidak akan muat jika digambar pada sebuah kertas dengan ukuran sebenarnya. Kita dapat mengetahui ukuran sebenarnya dengan mengetahui skala dan jarak pada peta. Nah, berikut ada rumus dalam skala. Di sini ada segitiga ajaib. JP itu berarti jarak pada peta, S itu skala, dan JS itu jarak sebenarnya. Nah, jika yang memisahkannya itu garis horizontal, itu berarti dibagi. Sedangkan jika yang memisahkannya itu garis vertikal, berarti itu dikali. Jika kita mau mencari rumus skala, berarti skalanya ditutup. Skala ditutup berarti tinggal JP dan JS. Pemisahnya dibagi. Jadi, skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Seperti rumus yang ada di sampingnya. Jika kita akan mencari jarak pada peta, berarti jarak JP-nya ditutup. Tinggal skala dikali jarak sebenarnya. Seperti rumus yang paling atas. Dan yang terakhir ada JS. Mencari jarak sebenarnya berarti JS-nya ditutup. Tinggal JP dan S, pemisahnya dibagi. JP, jarak pada peta dibagi skala. Selanjutnya ada menghitung jarak dengan rumus skala. Di sini ada contoh soal. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000, tentukan jarak kedua kota sebenarnya. Nah, diketahui dari soal tersebut adalah jarak pada peta 4 cm dan skala 1:500.000. Yang ditanyakannya adalah jarak sebenarnya. Kita cari penyelesaiannya. Rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Kita ubah, kita masukkan angkanya, jarak pada peta 4 cm, skalanya 1:500.000 atau 1/500.000. Nah, kita selesaikan soal pembagian pecahan, kalikan, balikan. Asalnya dibagi, jadi dikali. 4 kali, nah ini dibalikan. Asalnya 1/500.000, dibalikan jadi 500.000 per 1. Kita jumlahkan jadi 2 juta cm, dan kita konversikan ke kilometer. Hasilnya 20 km.
Jadi, jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 20 km. Ayo bantu ibu menyelesaikan masalah. Permasalahannya, Ibu Fani dan suami berencana akan silaturahmi ke saudara yang ada di Bandung, tepatnya di Dayakolot, pada libur semester nanti. Ibu akan berangkat dari Cicurug menggunakan mobil Avanza. Tapi ibu bingung berapa minimal biaya yang harus disiapkan untuk menuju Bandung dalam satu kali perjalanan, karena ibu belum pernah ke sana. Bisakah kalian membantu ibu menghitung biaya perjalanan menuju Bandung? Kira-kira berapa minimal biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar minyak jika ibu berangkat menggunakan mobil? Ayo mengidentifikasi. Apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Nah, dari permasalahan tersebut kita mengetahui ibu akan berangkat dari Cicurug menuju Dayakolot. Yang kedua, ibu akan berangkat menggunakan mobil. Terus yang diketahui dari permasalahan tersebut, nah kira-kira berapa minimal biaya yang harus dikeluarkan jika ibu akan berangkat dari Cicurug ke Dayakolot menggunakan mobil? Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Nah, untuk menyelesaikan masalah berarti kita harus mengetahui jarak sebenarnya dari Cicurug ke Dayakolot. Apakah bisa kita mengetahui jarak sebenarnya dari Cicurug ke Dayakolot? Tentu saja bisa ya, menggunakan rumus skala. Jadi nanti kita ukur jarak pada peta, lalu kita lihat skalanya. Nah, jika sudah ada jarak pada peta dan skala, tentu kita bisa mencari jarak sebenarnya. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah berapa biaya bensin, maksud ibu berapa bensin yang digunakan untuk menuju dari Cicurug ke Dayakolot. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu 1 liter bensin itu bisa digunakan untuk berapa kilometer. Dan yang terakhir, berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk berapa biaya bensinnya ya, berapa biaya bensin yang harus dikeluarkan dari Cicurug ke Dayakolot. Nah, silakan kerjakan LKPD 1 bersama kelompok. Permasalahan yang tadi ya, permasalahan yang ibu akan berangkat dari Cicurug ke Dayakolot. Berapa minimal biaya yang harus dipersiapkan dalam satu kali perjalanan menuju Bandung jika ibu akan berangkat menggunakan mobil. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.